Kebakaran menghanguskan permukiman padat penduduk di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat dini hari. Ratusan bangunan ludes dilalap si jago merah, sementara 3.200 warga terdampak dan kehilangan tempat tinggal. Proses pemadaman berlangsung selama 12 jam. Banyak material mudah terbakar dan minimnya sumber air menjadi kendala pemadaman. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi pengungsian korban kebakaran Minggu siang. Pramono melihat kondisi tenda pengungsi dan memberikan sejumlah bantuan berupa alat kebersihan, makanan, dan obat-obatan. Pramono juga meninjau posko trauma healing yang didirikan Kementerian Sosial guna mengatasi trauma korban anak-anak. Pramono juga mempertimbangkan skema relokasi sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Dan saya sudah berkoordinasi dari kemarin dengan Bapak Wali Kota Jakarta Utara untuk ditangani maksimal. Maka pada hari ini seluruh kepala dinas, seluruh dinas yang ada di Balai Kota all out turun tangan, mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Damkar, Satpol PP, Pendidikan, apalagi Kesehatan, Dukcapil, dan bagi keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya, ataupun apapun yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Rencananya Pemprov Jakarta juga akan menerapkan program penyediaan 1 alat pemadam api ringan bagi setiap RT di Jakarta untuk mencegah kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Gubernur Jakarta berencana merelokasi warga korban kebakaran di Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara tambang nikel di Raja Ampat yang jadi sorotan publik karena dinilai merusak lingkungan. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, usai dapat kecaman, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengklaim tidak ada kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara di Sorong, Papua Barat Daya. Massa hendak menemui Bahlil untuk mendesak penutupan tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Di saat yang sama, Bahlil terbang menuju Raja Ampat untuk meninjau tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Usai meninjau, Bahlil menyatakan menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat dan akan melakukan evaluasi. Namun keputusan final baru akan diambil setelah kajian teknis selesai. Kita pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya mengeklaim masyarakat setempat mendukung tambang nikel di Raja Ampat dan membantah adanya kerusakan lingkungan.
dari pantauan kita tadi aman lah. Jadi isu yang berkembang di media itu tidak benar. Kita lihat laut masih biru. Mereka juga menunjukkan mereka ada reklamasi, ada penghijauan. Jadi semua masih bagus lah. Raja Ampat dikenal akan keindahan laut dan pemandangan alamnya. Raja Ampat merupakan tempat bagi keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. Masyarakat dan aktivis lingkungan kemudian menyoroti dugaan kerusakan lingkungan yang timbul akibat tambang nikel di Pulau Gak, Raja Ampat. Tambang ini dinilai mengancam ekosistem laut dan potensi pariwisata yang kelak bisa merugikan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup juga angkat suara mengenai indikasi kerusakan lingkungan akibat tambang nikel di Raja Ampat. Rencananya Hanif Faisal akan bertolak ke Raja Ampat untuk meninjau langsung pada pekan depan. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana, perdata. Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Media sosial sepekan ini diramaikan dengan tagar Save Raja Ampat. Publik menyayangkan aktivitas tambang nikel yang dinilai mengancam ekosistem laut dan merusak keindahan alam Raja Ampat. Kok dibuka lagi gitu lah lahan nikelnya di Raja Ampat yang jelas-jelas itu destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia. Jadi itu benar-benar kayak ngerusak lah salah satu pesonanya Indonesia gitu. Jadi turun gitu kualitas ekosistemnya di Raja Ampat yang justru malah harusnya itu dilestarikan. Ya, dan pindahan Raja Ampat sih kan tempat wisata, jadi seharusnya nggak di situ tambangnya. Bagus banget soalnya salah satu paling bagus di Indo kan. Mas setuju apa kalau ditambang nikel? Enggak sih, rusak alam juga. Itu pencemaran air sama tanah juga. Setuju nggak sih bakal tetap dibangun? Enggak sih. Kayak itu kan kelestarian gitu harusnya dijaga, bukan dibuat kayak gitu. Ditutup aja sih biar balik ke semula, biar bisa jadi. Dari informasi lainnya, pemirsa, selebritas sekaligus staf khusus Menteri Pertahanan, Deddy Corbuzier, punya harta hampir 1 triliun rupiah. Nilai harta Deddy terungkap setelah ia menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke KPK. Selebritas sekaligus staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik, Deddy Corbuzier, melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pertanggal 8 Mei 2025, di laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPK, harta Deddy yang tertulis dengan nama Deddy Cahyadi mencapai hampir 1 triliun rupiah.
Harta fantastis Dedi ini dalam berbagai bentuk, mulai dari 19 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang, Banten, dan Medan, Sumatera Utara. Adapun harta kekayaan Deddy Corbuzier tercatat dengan total 953 miliar 21.579.571 rupiah. Yakni dengan rincian tanah dan bangunan senilai 66 miliar 599.664.431 rupiah, alat transportasi dan mesin 2 miliar 195 juta rupiah, dan harta bergerak lainnya 496 miliar 152 juta 7.876 rupiah. Kemudian surat berharga senilai 386 miliar 130 juta 385.400 rupiah dan kas 21 miliar 677 juta 713.754 rupiah. Deddy Corbuzier dikenal sebagai presenter, YouTuber, mentalis, dan aktor. Sejak 11 Februari 2025, Deddy diangkat menjadi staf khusus Menteri Pertahanan. Pada 2022, Deddy juga mendapat pangkat Letnan Kolonel Tituler dari Prabowo Subianto saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai melempar jumroh, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan lancar. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri, meminta warga terapkan Pancasila dalam kehidupan. Mega menyebut jika tidak terapkan Pancasila, silakan pergi dari Indonesia. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meminta kepada seluruh warga Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pidato di acara pameran foto Guntur Soekarno Putra di Galeri Nasional Sabtu kemarin. Megawati pun menegaskan jika tak ingin mengimplementasikan Pancasila agar pergi dari bangsa ini. Kalau kalian adalah Pancasilais, kalau kalian adalah warga negara Indonesia, kalau enggak, please, jangan tinggal di sini. Jadi aja imigran. Jadi kalau kamu hanya lip service dengan Pancasila, kalau saya sih go to hell. Iya betul. Ketua Dewan BPIP ini juga menyoroti generasi muda yang dinilai kurang memahami dan menghargai perjuangan pendiri bangsa. Menurut Mega, regenerasi kebangsaan tidak akan berjalan jika nilai dasar Pancasila tidak ditanamkan sejak dini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya dalam peringatan Hari Pancasila, Presiden Prabowo Subianto juga kembali mengingatkan jajaran menterinya agar bekerja untuk rakyat dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian,
Jangan Pancasila menjadi mantra. Jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pelaksanaan lempar jumroh di Mina Arab Saudi berjalan lancar. Meskipun banyak jemaah harus berjalan kaki saat pulang pergi ke Jamarat karena keterbatasan bus dan arus lalu lintas macet parah. Jemaah Haji Indonesia melaksanakan ritual melempar jumroh di Mina, Mekah, Arab Saudi sejak Jumat malam. Lempar jumroh dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Menteri Agama Nasaruddin Umar menuju Jamarat untuk melakukan lontar jumroh sekaligus meninjau kondisi jemaah haji Indonesia. Mabit di Muzdalifah dan lempar jumroh berjalan lancar. Meskipun banyak jemaah berjalan kaki saat pulang pergi ke Jamarat karena keterbatasan bus dan arus lalu lintas yang macet parah. Alhamdulillah tadi pagi jam 9 lewat sedikit, semua jamaah haji kita bersih, tidak ada lagi yang tertinggal di Muzdalifah sebelum matahari terik. Dan semuanya alhamdulillah sudah masuk dalam tema, walaupun ada yang salah masuk tenda, tapi yang penting aman dulu, ya, masuk di tenda ber-AC, makan, minum, dan kemudian setelah itu melakukan pelemparan jamarat. Alhamdulillah tidak ada satupun yang terkendala. Adapun proses lempar jumroh dilakukan untuk memperingati peristiwa pelemparan batu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap godaan setan. Menteri Agama mengimbau jemaah yang sakit agar tidak memaksakan diri pergi ke Jamarat karena lempar jumroh bisa diwakilkan. Adapun hingga kini tercatat ada 175 jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan Ayus melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terapkan aturan jam malam bagi pelajar. Razia mulai digelar di sejumlah daerah. Selengkapnya sesaat lagi di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, razia penerapan jam malam bagi pelajar di Depok, Jawa Barat terus dilakukan. Operasi kedisiplinan dilakukan berdasarkan instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang memberlakukan jam malam bagi pelajar. Aparat Lurah Cilodong bersama petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat gelar patroli jam malam bagi para pelajar. Tak hanya di lingkungan tempat tinggal warga, razia juga dilakukan di tempat-tempat nongkrong para remaja yang berstatus pelajar. Hal ini dilakukan guna menertibkan para pelajar yang masih berkeliaran hingga larut malam. Ini kegiatan Lurah Cilodong adalah melaksanakan patroli malam untuk melaksanakan surat edaran dari Gubernur Jawa Barat terkait dengan penertiban jam malam untuk anak-anak sekolah. Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui media sosialnya menyampaikan aturan jam malam bagi pelajar diberlakukan supaya mereka memiliki waktu istirahat cukup dan bisa bangun pagi. Untuk itu pembatasan jam malam sesungguhnya bagian dari saya ingin mengembalikan anak-anak agar bisa tidur jam 8. Agar mereka mendapat istirahat yang cukup, yang pada akhirnya setelah istirahat yang cukup mereka bisa bangun jam 4 pagi, bisa mandi, bisa merapihkan tempat tidurnya, bisa salat subuh, bisa sarapan, dan ke sekolahnya bisa berjalan kaki. Untuk apa? Agar kaki anak-anak kita kokoh, agar jantungnya sehat, agar napasnya panjang, agar keringatnya keluar. Kalau orang berkata dia tidak bisa menikmati istirahat pagi-pagi, dia masih ngantuk, menurut saya tidak. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap mengambil langkah tegas terhadap pelajar yang melanggar aturan jam malam. Bahkan,
pelajar yang kedapatan berkeliaran malam hari dan langgar aturan akan dibina di barak militer. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Timnas Indonesia telah berada di Jepang untuk melakoni laga pamungkas kualifikasi putaran ketiga zona Asia menuju Piala Dunia 2026. Ratusan supporter timnas antusias menyambut dan mendukung para pemain. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Fazilah K Indonesia dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Ayo guys, ratusan supporter menyambut kedatangan timnas Indonesia di Bandara Kansai, Osaka, Jepang pada Sabtu malam. Nyanyian dukungan terus menggema sepanjang ketibaan skuad Garuda di bandara. Timnas tiba di Jepang untuk menjalani laga terakhir kualifikasi putaran ketiga zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Rencananya, timnas akan mulai menggelar latihan pada Minggu malam waktu setempat sebelum bertanding melawan Jepang 10 Juni mendatang. Antusiasme dukungan juga didapatkan oleh skuad Garuda saat hendak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke negeri Sakura. Puluhan petugas bandara mengiringi keberangkatan para pemain dengan menggunakan pesawat charter. Mereka meminta tanda tangan atau sekedar bersuah foto bersama Calvin Verdong dan kawan-kawan. Meski sudah dipastikan lolos ke putaran keempat, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar para pemain timnas untuk kembali fokus dan bermain maksimal dalam menghadapi Jepang. PSSI juga memastikan pemerintah telah menyiapkan dana operasional untuk timnas yang nilainya mencapai 200 miliar rupiah. Walaupun kita sudah lolos ya ke playoff, nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal. Pemerintah sudah bantu ya sepak bola nasional hampir 200 miliar per tahun. Jadi itu angka yang luar biasa yang saya rasa selama pemerintahan ini yang terbesar. Bertamu ke negeri Sakura, skuad Garuda sudah bisa diperkuat dua pemain andalan, Marcelino Ferdinand dan Martin Paz. Namun, timnas juga harus rela bermain tanpa Ivar Jenner karena sanksi akumulasi kartu kuning. Tim Liputan iNews melaporkan.